Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-babus sadisu. Adapun ini adalah bab yang ke-6 fi asroris siyami, di dalam membahas tentang rahasia-rahasia puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hikayatan an rabbih azza wa jalla, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wa qala alaihi salam, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fammi shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Yaqulullahu ta'ala, innama yadurru sahwatahu innama yadaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli fasiyamu li wa ana ajzi bihi. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dami fadayyiku majarihi bil ju'i. Walidhalika qala li Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, dawimi qur'aba bil jannah. Qalat bimada? Qala bil ju'i. Wa qala alaihi salatu wassalam, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adamah lanadharu ila malakutis samai fas-sawmu yu'inu ala kasri syahawati wa sayati fi babi kasri syahwataini. Al-babus sadisu. Adapun ini adalah bab yang ke-6. Al-babus sadisu ay hadal babu, hada al-babus sadisu. Adapun ini itu adalah bab yang ke-6, menjelaskan fi asroris siyam, ay fi bayani asroris siyam, di dalam menjelaskan rahasia-rahasia puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hikayatan menceritakan. Jadi sabda Nabi ini menceritakan daripada firman Allah. Apa firman Allah isinya? Yang disampaikan oleh Nabi, kullu hasanatin bi asri amsalha. Setiap kebaikan, kullu hasanatin, adapun tiap-tiap kebaikan, bi asri amsalha, itu dia dibalas dengan 10 perumpamaannya. Satu kebaikan maka dibalas dengan 10 kebaikan seperti itu. Ila 700 dhifin, sampai 700 lipatan. Illa shauma, kecuali puasa. Kecuali puasa. Jadi setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 sampai 700. Kecuali, kata Allah, kecuali puasa. Kalau puasa bagaimana? Fa innahu, sesungguhnya puasa, li, itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya. Jadi pembalasan pahalanya puasa itu tidak seperti pahalanya sedekah yang berlipat-lipat, atau pahalanya mengatakan kebaikan dan lain-lain, kebaikan. Beda dengan puasa. Puasa itu tidak bisa ditakar, tidak bisa dikalkulasi, karena yang langsung membalasnya itu adalah Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, walladhi nafsu Muhammadin, demi zat yang mana adat tersebut
Nafsu Muhammadin, jiwanya Muhammad itu biadihi, berada di dalam genggamannya, di dalam kekuasaannya. Demi zat yang mana jiwanya Muhammad dalam kekuasaannya, Nabi bersumpah, la khalufu famis shaimi, sungguh aroma mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu, lebih baik, lebih bagus, indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, daripada baunya, aroma baunya minyak misik. Ya, kalau menurut manusia ya namanya juga tidak enak di hidung kita, di hidung manusia gak enak. Tapi yang tidak enak menurut manusia justru menurut Allah itu lebih bagus daripada misik. Tapi jangan karena menurut Allah itu bagus lalu dihambur-hamburkan pada sesama manusia, jangan. Nanti gara-gara hadis ini langsung menyemburkan kayak dragon itu, disemburkan kepada orang lain lalu berdalil, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fam su'imi atyabu indallah. Bahaya itu, jangan dilakukan. Yaqulullah ta'ala innama yadaru. Alasannya kenapa kok menurut Allah itu lebih bagus daripada minyak misik? Innama yadaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu. Innama yadaru, sesungguhnya seorang hamba tersebut meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya. Seorang hamba itu berpuasa meninggalkan syahwatnya, tidak melampiaskan keinginannya, tidak tidak makan, tidak minum. Kenapa? Apa alasannya mereka melakukan itu? Liajli, karena aku. Maka kata Allah, fasyamu, maka puasa itu li, itu untukku, wa ana, dan akulah ajzi, yang akan membalasnya bihi, dengan puasa tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, la yajri min ibni Adam majrad dami, la yajri min ibni Adama majrad dami. Adama itu dibaca jar dengan fathah karena isim ghairu munsharif ya. La yajri min ibni Adama majrad dami, sesungguhnya syaitan itu ada di dalam diri manusia, itu menguasai manusia seperti berjalan. Setan itu leluasa berjalan dari perjalanan sirkulasi darah. Fadayyiku, maka kata Nabi, maka dayiku, persempitlah sirkulasi keleluasaan setan tersebut, majarihi, jalannya setan itu, biljui, dengan lapar. Jadi kalau orang lapar, maka jalannya setan itu tidak leluasa. Tapi yang sering kita dapat justru orang yang lapar itu yang suka marah-marah. Ya kan beda laparnya puasa dengan laparnya orang yang gak ada makanan untuk dimakan, itu beda. Karena dari hatinya, motivasinya itu yang berbeda. Walidzalika qala, oleh karena setan itu leluasa terhadap manusia melewati sirkulasi darah, Nabi berpesan, qala, bersabda Nabi, li Aisyah, kepada istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhai kepada Sayyidah Aisyah. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan kepada istri beliau, dawimi qur'aba bil jannah, wahai istriku, wahai Aisyah, terus meneruslah engkau mengetuk pintu surga. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi, qalat, bimada, dengan apa wahai Rasulullah? Qala, kemudian Nabi menjawab, bil ju'i, mengetuk pintu surga dengan lapar.
Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan Nabi juga bersabda, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanaduru ila malakutis sama'. Nabi menyampaikan, laula anna syayatina, seandainya setan, seandainya setan tidak menghalangi, ya, menyelibuti terhadap hati-hati anak-anak Adam. Seandainya setan tidak, ya, menutupi hati-hatinya anak-anak Adam, hati-hati manusia, maka anak Adam tersebut lanadoru ila malakutis sama', maka anak Adam itu akan mampu untuk melihat kepada kerajaan langit. Ya. Fasawmu yu'inu ala kasyris sahawat. Maka puasa itu membantu untuk melemahkan syahwat. Wasayati fi babi kasyris syahwat ini, dan hal ini akan dibahas di dalam bab bagaimana puasa itu membantu untuk melemahkan syahwat, dibahas di dalam bab melemahkan babi kasri syahwat, memecah syahwat, melemahkan hawa nafsu. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari sini adalah puasa itu adalah murni kepada Allah, beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian dengan berpuasa kita melemahkan hegemoni setan terhadap diri kita, yaitu dengan melemahkan sisi kemanusiawian kita, tidak leluasa. Dan itu juga bagian daripada pintu surga yang diajarkan oleh Nabi kepada istri beliau. Dan juga yang terakhir itu, karena setan kita tidak bisa melihat kerajaan langit, tidak melihat alam jin, alam malaikat dan lain-lain, itu kita tidak bisa melihat tirai tersebut ditutup oleh setan. Kalau kita bisa mengalahkan setan itu, maka akan tersingkaplah rahasia-rahasia, sir-sir, ya, rahasia-rahasia yang selama ini terhalangi dari kita. Wallahu a'lam bissawab. Faslun ilam annahu yasbutu hilal syahri Ramadan bi qauli adlin. Ini bab fikihnya penetapan tanggal 1 bulan Ramadan. Fatihah.